Halo Mams, apa kabar? Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang sering bikin kita para ibu merasa campur aduk. Sesi deep dive kita kali ini bakal membahas fase emas bayi usia 6-8 bulan. Betul banget. Di usia ini kan biasanya bunda merasa kewalahan tapi juga takjub di saat yang sama ya. Bener, makanya buat para bunda di rumah, coba deh tarik napas panjang, bersantai aja, dan mari kita nikmati obrolan ini supaya kita bisa lewatin prosesnya tanpa tekanan. Setuju. Nah, kalau kita masuk ke usia 6 bulan, fokus mata bayi itu tajam banget loh peningkatannya. Oh, pantesan. Mereka mulai kayak merhatiin banget ya sekelilingnya. Nah iya, mereka itu mulai bereksperimen. Terutama yang paling kelihatan itu eksplorasi makanan, alias pas mulai MPASI. Aduh, ini dia nih fase yang sering berantakan itu ya. Kadang tuh, jujur aja gemes pengen nyuapin langsung biar bersih dan cepet kelar. Iya, wajar sih pengennya gitu. Tapi membiarkan tangan mungil mereka menyentuh air atau meremas kertas dan ngacak-ngacak bubur itu sebenarnya krusial banget. Oh gitu, jadi biarin aja berantakan. Betul, nikmatin aja proses berantakannya itu. Soalnya nggak ada target waktu yang kaku kok buat mereka harus bisa makan rapih. Mereka itu lagi melatih rasa ingin tahu. Wah, jadi mereka ini ibaratnya kayak ilmuwan kecil yang lagi neliti tekstur secara langsung ya. Tepat sekali. Nah, masih soal eksperimen nih. Berarti ngajak bayi ngobrol pas lagi jalan-jalan atau belanja itu emang beneran berdampak besar ya ke mereka? Berdampak besar banget. Karena di momen itu, bayi mulai nyimak dan mencoba meniru suara. Tapi ada catatannya nih. Apa tuh catatannya? Bunda harus terus ngobrol pakai kata-kata asli dan jelas. Hindari banget pakai bahasa cadel. Padahal kita sering banget kan refleks ngomongnya diimut-imutin gitu biar mereka ngerespons. Iya, mending dihindari. Soalnya otak mereka itu lagi menyerap kosakata. Kalau kita pakai kata yang jelas, pemahaman bahasa mereka bakal berkembang jauh lebih cepat. Masuk akal sih. Terus, setelah mereka dapat energi dari makanan dan stimulasi dari obrolan kita, biasanya tubuh si kecil mulai bersiap buat gerak aktif nih. Lantai rumah tiba-tiba jadi arena ceria gitu. Mereka mulai beraksi duduk mandiri, terus berguling-guling. Oh ya, tapi ingat ya Moms, jangan dipaksa mendudukkan bayi kalau tubuhnya belum kuat atau masih oleng. Nah, itu penting banget diingat. Dan di tengah kegembiraan mereka mulai bisa gerak ini, biasanya muncul tantangan baru. Tunggu, ini pasti soal drama gusi gatal dan tubuh gigi pertama kan? Betul banget. Makanya muncul fenomena gummy smile, terus mereka mulai hobi gigitin tinju sendiri. Dan banjir air liur di mana-mana ya. Tapi kenapa sih proses tumbuh gigi ini tuh sering banget bikin bayi rewel pas malam hari? Jadi gini, gusi mereka kan lagi gatal dan meradang ya. Kalau siang mereka terdistraksi sama mainan dan sekitar. Tapi pas malam sepi, rasa nyerinya itu berasa banget. Oh, pantesan aja nangisnya kejar. Terus cara nenanginnya gimana dong kalau udah gitu? Tetap sabar aja. Pelukan hangat bunda itu sebenarnya obat penenang yang paling ampuh. Pelukan cinta ya, luar biasa banget. Nah, setelah terbiasa sama giginya, di bulan ke-8 mobilitas bayi melesat tajam nih. Ini yang menuntut kewaspadaan ekstra. Iya, gaya merayap mereka itu unik-unik loh. Ada yang gaya komando, ada yang malah kayak skydive terjun payung gitu. Lucu banget sih. Tapi nanya dong, gimana kalau ada bayi yang melewati fase merangkak dan tahu-tahu udah langsung merambat berdiri? Itu bahaya nggak sih? Yang jauh lebih penting itu justru kewaspadaan kita. Maksudnya soal keamanan rumah ya? Iya, saat mereka mulai merambat ke sofa dan bisa menjemput makanan kecil, itu saatnya kita lakuin baby proofing ekstra. Singkirkan perabotan berbahaya, gulung tirai-tirai yang panjang. Betul, rumah harus aman pokoknya. Tapi di tahap ini ada yang bikin bingung nih. Secara fisik mereka udah bisa pergi menjauh, tapi kok secara emosi malah nempel erat banget. Ditinggal ke toilet aja bisa nangis histeris. Nah, selamat datang di fase separation anxiety atau kecemasan berpisah. Jadi emang ada fasenya ya? Aku kira cuma manjanya lagi kumat. Bukan manja, mereka itu nangis pas bunda pergi karena secara kognitif mereka belum paham konsep kalau bunda itu masih ada meskipun nggak kelihatan di depan mata. Wah, kasihan juga ya. Bagi mereka, kita kayak beneran hilang gitu aja.
Terus triknya gimana nih kalau kita terpaksa harus ninggalin mereka buat kerja? Coba berikan barang kesayangan bayi atau sesuatu yang ada aroma bunda pas ditinggal kerja. Itu bisa bikin mereka merasa aman. Dan ingat, tangisan itu sebenarnya cuma bukti seberapa besar cinta bayi pada bunda. Ya ampun, dengarnya bikin meleleh ya. Kalau kita rangkum petaka ajaiban ini, bulan ke-6 itu soal MPASI dan suara. Terus bulan ke-7? Bulan ke-7 itu duduk mandiri dan gigi mulai tumbuh. Nah, dan bulan ke-8 tentang merangkak sama merambat. Intinya setiap bayi berlari di jalurnya sendiri ya. Jadi jangan pernah ngebandingin anak kita sama anak orang lain. Betul banget. Kami juga mau ngasih apresiasi sebesar-besarnya buat para bunda karena fase ini memang sangat menguras energi. Jangan lupa untuk tetap meluangkan waktu merawat diri sendiri ya. Bener banget. Nah, sebelum kita pamit, coba deh Moms, renungkan sebentar. Bagaimana kalau rumah yang berantakan itu bukanlah sebuah kekacauan, melainkan bukti fisik dan arena bermain bagi otak jenius si kecil yang lagi membangun dirinya sendiri. Pasti kerasa beda kan lihatnya? Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.